Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Bapak Ian Pelu Esos MSI. Yang kami hormati Kepala SMA Swasta Kristen YPKP Ambon, Ibu Dr. Anda E. Lamuniu MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Pengenalan Lingkungan Sekolah peserta didik baru SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon tahun pelajaran 2020-2021. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping. Yang kami kasihi calon peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 beserta orang tua dan wali yang mengikuti pengenalan lingkungan sekolah secara virtual dari rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pembukaan pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon tahun pelajaran 2020-2021 dengan tema Belajar dari COVID-19, Anak Kita Cerdas Digital, Smastis Mandiri menuju Smastis Bermutu akan segera dimulai. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. 3. Penyerahan peserta didik baru dari panitia PPDB ke panitia pengenalan lingkungan sekolah. 4. Laporan ketua panitia. 5. Arahan kepala SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. 6. Sambutan kepala bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. 7. Doa. 8. Penutup. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Hadirin dimohon berdiri.
Mengawali laporan Ketua Panitia Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2020-2021, kita ikuti bersama penyerahan calon peserta didik baru SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon tahun pelajaran 2020-2021 dari Ketua Panitia PPDB kepada Panitia PRS. Kepada Bapak Dias S. Hud dan Ibu Stera Peters SPD, disilakan. Dengan ini panitia penerimaan peserta didik baru SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon tahun pelajaran 2020-2021 menyerahkan ke 191 calon peserta didik baru SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon kepada panitia PLS dalam rangka kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dari tanggal 6 sampai dengan 8 Juli tahun 2020. Panitia pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 menerima calon peserta didik baru. Laporan Ketua Panitia yang diwakili oleh Sekretaris Panitia kepada Nona Stera Peters SPD, disilakan. Yang terhormat Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Bapak Ian Telu, SOS MSI. Yang saya hormati Kepala SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, Dr. Randa Ela Turiu, MSI. Yang saya hormati Wakil-Wakil Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia beserta pendamping kelompok. Dan yang saya kasihi calon peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 beserta orang tua yang mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara virtual dari rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan ini kami memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah pada SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon tahun pelajaran 2020-2021 dengan kegiatan tahunan yang bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan sekolah kepada peserta didik untuk lebih memahami visi dan misi serta tata tertib sekolah. Yang kedua, memperkenalkan sekolah ramah anak kepada peserta didik baru agar mereka merasa nyaman berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mendorong peserta didik baru agar mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Yang keempat, menumbuh kembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan, kemandirian, dan kejujuran melalui pendidikan karakter yang diterapkan melalui kepramukaan peserta didik baru. Yang kelima, mengembangkan nilai-nilai karakter dan praktek baik yang dilakukan di sekolah melalui pembinaan spiritual. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2020 dengan peserta didik berjumlah 191 siswa dengan jumlah jurusan IPA 115 siswa dan jurusan IPS 76 siswa. Jumlah pendamping terdiri dari 6 orang yang terdiri dari 6 kelompok. Narasumber terdiri dari kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, guru, dan tim Display of Christ. Dana kegiatan berasal dari dana Bosnas. Dengan bentuk kegiatan materi sebagai berikut. 1. Membangun peserta didik yang berkarakter dan literal. Yang kedua, sekolah merupakan rumah kedua sebagai sekolah ramah anak. Yang ketiga, profil sekolah. Yang keempat, pengenalan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.
Yang kelima, pengenalan peraturan akademik dan program kesiswaan atau OSIS. Yang ketujuh, pembinaan spiritual yang dilakukan oleh tim Display of Christ. Dan yang kedelapan, pendampingan kegiatan pengenalan Google Suite kepada 191 siswa. Dan sehubungan dengan adanya penyebaran COVID-19, maka di Indonesia pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 diatur melalui Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembelajaran daring atau jarak jauh yang telah berlangsung dari pertengahan bulan Maret lalu hingga diberlakukannya PSBB di Kota Ambon. Maka semua aktivitas dibatasi dan berpacu pada protokol kesehatan dari pemerintah, sehingga kegiatan pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA Kristen YPKPM Ambon tahun ini dengan tema Belajar dari COVID-19, Anak Beta Cerdas Digital, Smakris Mandiri menuju Smakris Bermutu akan dilakukan secara virtual atau online melalui platform Google Meet. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Arahan Kepala SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon kepada Ibu Dr. Hana Ella Turi MSI dipersilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Bapak Ian Pelu Esos MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu narasumber yang mengikuti acara pembukaan ini secara virtual dari rumah, Bapak Ibu Panitia PLS, Bapak Ibu Guru Pendamping atau mentor yang akan mendampingi siswa selama kegiatan PLS, Bapak Ibu orang tua peserta didik baru yang mengikuti secara pembukaan ini dari rumah, serta anak-anakku yang sangat saya banggakan, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Di saat ini saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan dan perlindungannya bagi kita semua, kita boleh ada dengan sehat walafiat sampai dengan hari ini. Saya juga mengajak kita semua mensyukuri berkat Tuhan yang sudah melindungi kita semua, khususnya warga pendidikan bersama para orang tua. Sejak diberlakukannya darurat kesehatan pandemi COVID-19, kita semua diwajibkan melakukan aktivitas dari rumah sejak 18 Maret sampai dengan hari ini. Kita diizinkan memasuki bulan Juli dengan situasi dan kondisi yang nyaman dan damai. Bapak Kepala Bidang, Bapak Ibu hadirin serta Bapak Ibu orang tua di rumah yang saya hormati, tahun ini pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah atau yang dulu kita kenal dengan masa orientasi siswa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab di tahun ini semuanya berlangsung secara virtual atau dalam jaringan atau online. Sampai dengan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah hari ini, para peserta didik yang saat ini telah mengikuti acara ini sudah melewati tahapan demi tahapan, mulai dari pendaftaran PPDB secara online, seleksi tes online, sampai dengan pengumuman hasil seleksi secara online. Dan hari ini juga pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan secara online, dan nantinya ke depan dalam proses belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19 akan diadakan secara online atau belajar dari rumah. Artinya semua aktivitas sekolah berlangsung secara online. Ini semua ditempuh sesuai dengan instruksi pemerintah, baik dari Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi maupun pemerintah daerah,
di mana pada masa pandemi COVID-19 ini, bagi daerah-daerah atau wilayah-wilayah zona merah, proses belajar mengajar wajib dilaksanakan dari rumah. Semua itu kita lakukan karena pencegahan COVID-19 adalah tugas kita bersama. Jika kita semua mendukung protokol kesehatan COVID-19 ini, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan aksi bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan dalam tanggung jawab bersama sebagai warga sekolah, warga pendidikan, terutama para orang tua di rumah, bahwa sehubungan dengan semua proses pembelajaran ini akan berlangsung secara online, maka mau tidak mau, suka tidak suka, para orang tua sudah harus mendukung kondisi ini dengan menyiapkan para peserta didik yang adalah juga anak-anak kita dengan kesiapan Android atau notebook atau laptop. Di era digital ini kita menyongsong revolusi industri 4.0 bersamaan dengan langkah pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Maka sudah seharusnya kita semua turut bekerja sama dan bekerja bersama-sama agar belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana dengan baik. Sebab sampai dengan hari ini belum semua anak-anak yang masuk ke SMA Kristen memiliki Android secara pribadi atau memiliki laptop. Maka alternatif yang kami lakukan untuk mengantisipasi belajar dari rumah adalah kita menggiring anak-anak yang belum memiliki Android atau alat penunjang belajar dari rumah ke titik yang terdekat dengan arah rumah mereka, atau menggiring siswa yang bersangkutan untuk menggunakan fasilitas sekolah yang dapat dijangkau, atau dengan alternatif yang ketiga menggunakan jasa pengantaran modul ke tempat anak yang bersangkutan. Dan ini membutuhkan kesiapan kita semua, baik sekolah, pemerintah, orang tua, dan juga anak itu sendiri. Saya sangat berharap selama pelaksanaan lingkungan sekolah dan nantinya belajar dari rumah, Bapak Ibu para orang tua mohon terus mengawasi anak. Penggunaan pulsa data akan menjadi tanggung jawab sekolah untuk menggantikan biaya tersebut yang dibuktikan dengan kehadiran siswa melalui absensi online yang dipantau juga dengan guru BK. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, terlebih khusus Bapak Ibu para orang tua di rumah, lewat kesempatan ini saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti setiap sesi materi yang diberikan selama pengenalan lingkungan sekolah berlangsung secara virtual ini. Karena pada hari-hari terakhir anak-anak akan diperkenalkan dengan program pembinaan karakter SMA Kristen Disciples of Christ, yang diharapkan melalui program unggulan ini para siswa, anak Bapak Ibu dan kita semua dapat dibina secara baik sehingga dapat menampilkan profil siswa Kristen yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selain daripada program unggulan anak beta cerdas digital, program kewirausahaan sekolah, program Disciples of Christ atau yang kita singkat dengan DOC adalah salah satu program unggulan sekolah yang tahun ini akan dilaksanakan sebagai bentuk dari pembinaan siswa Kristen. Bapak Kepala Bidang yang saya hormati serta hadirin yang saya hormati, sekali lagi orang tua dan alumni adalah mitra dalam membangun sekolah, sehingga sekolah maju, sekolah bermutu tidak tergantung pada sekolah dan pemerintah saja, tapi juga terpulang kepada kedua pilar yang saya sebutkan tadi. Orang tua dan alumni juga memberi tanggung jawab kepada pengembangan pendidikan di sekolah. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah, baik pemerintah pusat melalui berbagai bantuan dana pendidikan atau bantuan operasional sekolah nasional, sehingga banyak program-program sekolah swasta dapat berjalan dengan baik. Demikian pula pemerintah daerah melalui Bapak Gubernur Maluku, Segi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan jajarannya dalam program-program pengembangan di bidang pendidikan di negeri 1000 pulau ini, terlebih khusus juga bagi SMA Kristen YPKPM Ambon. Dan hari ini terbukti Bapak Kepala Bidang bisa dapat mengambil bagian dalam kegiatan ini
menunjukkan kepedulian beliau untuk terus menopang kami, sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah di Kota Ambon, untuk memajukan pendidikan di negeri 1000 pulau ini. Terima kasih juga kepada yayasan dan komite sekolah yang terus mengayomi kami dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Hartawan dan Bapak Pandu yang nantinya akan mengawali program DOC selama tahun 2020-2021. Mengakhiri arahan saya di kesempatan ini, saya mohon kesediaan Bapak Kepala Bidang SMA untuk nantinya pada waktunya memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan PLS SMA Kristen YPKPM Ambon dengan pemukulan tifa dan selanjutnya pemasangan tanda pengenal bagi para peserta sebagai tanda dimulainya kegiatan PLS SMA Kristen YPKPM Ambon. Demikian arahan saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di saat ini. Atas perhatian dan kerjasama dari kita semua, Bapak Ibu orang tua yang menyaksikan acara dari rumah, bahkan semua pihak, saya menyampaikan sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ingat jaga jarak, pakai masker. Mari kita bersatu melawan COVID-19. Tuhan memberkati. Sambutan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon tahun pelajaran 2020-2021 yang ditandai dengan pemukulan tifa sekaligus penyematan tanda pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Kepada Bapak Ian PLO Esos MSI dipersilakan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Swasta YPKPM Ambon beserta jajaran, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia, pelaksana pengenalan lingkungan sekolah, guru-guru pendamping, serta orang tua murid yang mungkin bersama-sama kita di sini. Yang berbahagia calon peserta didik. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Kepala Dinas Pendidikan karena siapanya beliau hadir bersama-sama kita di sini. Ibu karena ada tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau menugaskan saya hadir di sini untuk membuka kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena izin dan perkenannya di kondisi pandemi COVID kita masih bisa bertatap muka seperti ini. Kenapa? Karena Ambon ini masuk zona merah, Bapak Ibu. Namanya segala sesuatu kegiatan kita tidak bisa langsung bertatap muka. Tapi saya bersyukur dalam proses bertatap muka ini ada protokol kesehatan sudah diatur oleh SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. Mungkin tadi Ibu Kepala Sekolah sudah singgung amanat Permendikbud 44 terkait dengan proses PPDB. Yang mungkin di SMA Kristen sudah berlangsung kurang lebih hampir 2 minggu, dan saya memberikan apresiasi sungguh kepada SMA Kristen Ambon. Kenapa? Karena dalam proses PPDB ataupun proses belajar mengajar dari rumah selalu diaplikasikan lewat media-media sosial, sehingga itu terpantau langsung oleh kita di Dinas Pendidikan. Kadang-kadang kalau Ibu Kepsek ada kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah, beliau selalu berbagi melalui Facebook dan menandai saya, sehingga saya tahu persis bahwa kegiatan SMA Kristen ini seperti apa secara virtual. Bapak Ibu yang berbagi ada di yang saya muliakan, setelah adik-adik calon peserta didik kemarin kurang lebih 2 minggu melakukan PPDB dan atas informasi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa ada 191 calon peserta didik yang lulus di SMA Swasta YPKPM Ambon yang harus dilakukan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, saat ini dilakukan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kenapa kita harus lakukan secara virtual, Bapak Ibu? Yang pertama, kita mendasari surat edaran Mendikbud nomor 4 terkait dengan kebijakan pendidikan di
masa COVID. Ada juga lahir juga surat edaran Mendikbud nomor 15 tahun 2020 terkait dengan belajar dari rumah. Kalau kita kaitkan dengan pengenalan lingkungan sekolah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi mempunyai kebijakan dalam proses pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Dilaksanakan dalam dua bentuk, yang pertama secara daring dalam jaringan, dan yang kedua secara luar jaringan. Kenapa Bapak Ibu kita harus melakukan dengan dua persyaratan tersebut? Mungkin untuk wilayah Kota Ambon ada sekolah-sekolah yang jaringan internet gampang bisa diakses, tapi ada teman-teman kita di kabupaten kota yang memang sangat sulit untuk mendapatkan jaringan internet, sehingga kita tidak memaksakan. Dalam kondisi COVID, saya berharap sungguh kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran, jangan mempersulit siswa-siswa, jangan pernah mempersulit mereka karena kondisi, sehingga kalau umpamanya mereka yang di luar jaringan yang tidak punya akses internet, bisa sama tadi Ibu Kepala sampaikan, bisa masing-masing guru menyiapkan mobil diantar ke rumah masing-masing. Itu yang kita perlu terkait dengan proses pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Yang saya perlu sampaikan juga, adik-adik calon peserta didik, mungkin ada Bapak Ibu di rumah, dalam proses belajar dari rumah maupun pengenalan sekolah ini peran penting orang tua siswa. Dia harus bisa mendampingi setiap muridnya di rumah. Jangan melewatkan Bapak Ibu. Ini bukan libur sekolah. Proses pendidikan tetap berjalan. Oleh itu, lewat kebijakan pemerintah, proses pendidikan tetap belajar dari rumah. Apapun yang terjadi dalam kondisi COVID, proses pendidikan harus berjalan. Peran orang tua sangat penting. Jangan sampai orang tua mengabaikan, karena biar bagaimanapun dari Bapak Ibu guru punya keterbatasan untuk memantau setiap siswa di rumah masing-masing. Yang punya paling peran besar yaitu orang tua. Sehingga kita selalu diingatkan oleh Ibu Kepala Dinas, jangan sampai siswanya dia tidak sekolah yang terus mengayomi kami dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Sekolah ini mengikuti serius. Karena tadi Ibu Kepala sudah lapor kepada saya, Pak, ini nanti dibagi bertahap fase. Karena terlalu banyak satu kita bagi sampai 3. Dalam proses pengenalan sekolah tadi Ibu Kepala sudah sampaikan pada saat arahan tadi, itu terkait dengan proses pendidikan karakter lewat kepramukaan. Kita menuju ke arah sana terkait dengan merdeka belajar Bapak Ibu. Merdeka belajar sasaran utamanya itu ada di penguatan karakter siswa. Karena kalau mulai kita bicara keilmuan, adik-adik mungkin lebih mudah mengakses ilmu lewat Google. Kalau adik-adik bukan Google, mungkin Bapak Ibu yang lain itu sudah jadi dipakai lagi. Karena hampir semua sudah diakses, diakomodir oleh Google. Oleh itu lewat bebas merdeka belajar ini, maka kita lebih cenderung kepada survei penguatan karakter. Tadi Ibu Kepala selalu singgung terus terkait dengan penguatan karakter. Makanya saya senang dalam proses pengenalan sekolah ada satu kegiatan terkait dengan kepramukaan. Karena nanti dibentuk karakter itu lewat pendidikan kepramukaan. Jadi saya sangat berharap dalam proses pelaksanaan pengenalan sekolah yang berlangsung secara virtual, belajar dalam jaringan dari rumah, tolong ada orang tua mungkin yang ini, ada orang tua yang di rumah yang mungkin sementara live streaming sekarang bisa dapat mendampingi siswa-siswa. Bapak Ibu pendamping siswa juga siapkan model-model pembelajaran terkait dengan proses penerapan kurikulum 13 dalam masa COVID. Itu yang kita inginkan. Guru dia harus bisa menciptakan video pembelajaran dalam proses masa COVID. Jangan sampai dengan sistem yang kemarin-kemarin. Kondisi sekarang ini kita berbeda, sehingga kita berharap ada Bapak Ibu guru yang bisa berinovasi bagaimana menciptakan video pembelajaran lalu dalam penerapan kurikulum 13. Jadi saya berharap mudah-mudahan dalam proses pelaksanaan ke depan dari tanggal 6 sampai tanggal 8 Juli dengan moto belajar dari COVID, anak kita cerdas digital menuju smartis mandiri, smartis bermutu. Dan memang yang tadi saya sampaikan SMA Kristen, kalau dibandingkan dengan SMA negeri yang lain, SMA Kristen juga masih lebih baik. Karena Bapak Ibu, kalau SMA negeri yang lain kita keluar informasi lewat media sosial, tapi SMA Kristen Ibu Kepala ini paling sering berbagi, sehingga kita tahu persis update apa yang terjadi dalam proses kegiatan pembelajaran di SMA swasta adalah tugas kita bersama. Jika kita semua jadi sekali lagi saya berharap Bapak Ibu pendamping
jangan dulu dalam komisi seperti ini lakukan pendampingan kepada calon peserta didik kita dengan baik. Orang tua juga di rumah saya titip pesan, jangan mengabaikan anak-anak kalian di rumah. Tolong peduli kebutuhan mereka terkait dengan proses pendidikan jarak jauh. Kadang-kadang ada orang tua yang mengeluh bahwa untuk pembelian paket data saja mereka mengeluh, padahal itu hanya demi kebaikan anak-anak kita ke depan. Jadi tolonglah mari kita seorang tua bekerja dengan tangan, punya pengertian dalam proses pembelajaran di era COVID-19 seperti ini. Kita masa-masa pandemi dan Ambon masih zona merah, sehingga tidak diberikan proses pembelajaran secara tatap muka, dan kita akan berlangsung terus secara seperti ini, belajar dari rumah. Itu yang menurut saya punya harapan besar dalam proses penanganan sekolah di lingkungan SMA swasta yang PKM Ambon. Terima kasih, dan sekaligus saya mungkin akan membuka kegiatan ini dengan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya membuka kegiatan masa pengenalan sekolah SMA swasta yaitu KPM Ambon dengan resmi. Kami persilakan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Sekretaris Panitia PLS untuk menampilkan Bapak Kepala Bidang SMA untuk adalah pembentukan FIFA dan penyematan tanaman dan pengenalan lingkungan sekolah. Tunjuk untuk ada dalam penyematan tanda pengenalan, persilakan. Ya, baik, kita langsung ya, Bapak Ibu sedang duduk kembali, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Agar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dengan baik dan di bawah penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pihak Universitas SP. Kepada Bapak disilakan. Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, para guru pendamping dan panitia, serta calon peserta didik baru SMA Swasta Kristen di PKPM Ambon tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita berserah kepada Tuhan untuk seluruh rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang berkuasa atas alam semesta dan kami manusia dan segala makhluk, di pagi hari baru ini dengan pertolongan dan pengasihan-Mu, kini dan di sini di lingkungan Lembaga Pendidikan SMA Kristen PKPM Ambon, sementara kami langsungkan pembukaan pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA Swasta Kristen PKPM Ambon tahun pelajaran 2020-2021 yang dilangsungkan secara virtual bersama-sama dengan orang tua wali calon siswa baru. Tuhan Allah Bapa yang berkuasa, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara tak terkecuali daerah Provinsi Maluku, kami sementara diperhadapkan dengan tragedi sosial dan kemanusiaan karena wabah COVID-19 yang merebak secara global. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kondisi yang tidak bersahabat itu, Tuhan Allah masih memberi ruang dan waktu bagi kesemua swasta Kristen di PKPM Ambon mempersiapkan dan melaksanakan pembukaan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah SMA Kristen tahun pelajaran 2020-2021. Tuhan Allah Bapa pengasih dan penyayang, kami bersyukur pula di saat di mana kondisi yang tidak terselami ini, SMA Swasta Kristen di PKPM Ambon melalui Kepala SMA Kristen di PKPM Ambon
telah menjajaki segala relasi dan jaringan yang terkait dengan pengembangan pendidikan yang berbasis IT, dan itu terjadi ketika kami berkesempatan membangun kerjasama dengan Google. Hal itu terjadi sehingga seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah dipersiapkan, dan ketika situasi ini terjadi, kami sungguh-sungguh bersyukur kami telah siap untuk membangun proses pembelajaran secara virtual dengan menggunakan aplikasi Google yang sungguh-sungguh mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa. Kami juga bersyukur ketika kami sementara bergelut dengan pengembangan mutu pendidikan pada SMA Kristen PKPM Ambon, kami mendapat dukungan yang sungguh-sungguh luar biasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, baik melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku maupun melalui Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang berkenan hadir secara langsung dalam pembukaan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Ini membuktikan ada dukungan moral yang sangat luar biasa bagi SMA swasta Kristen PKPM Ambon dalam menyatakan komitmennya meningkatkan mutu pendidikan yang sungguh-sungguh berkarakter bagi sumber daya yang dipercayakan masyarakat bagi lembaga ini. Karena itu ya Allah, dalam sorotan tema belajar dari COVID, anak beta cerdas digital menuju smart kris mandiri, smart bermutu, kami sungguh-sungguh berkomitmen bahwa melalui pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah, kami akan membangun kerjasama dan bekerja bersama-sama, baik di dalam lingkup SMA swasta Kristen PKPM Ambon maupun dalam jaringan bersama dengan orang tua wali serta alumni dan komite. Biarlah segala sesuatu yang menjadi komitmen ini akan tetap dilakukan dalam semangat kerjasama yang sungguh-sungguh telah diwujudkan dari tahun ke tahun, terlebih di saat SMA swasta Kristen di PKPM Ambon memasuki usia 60 tahun yang baru lalu. Tuhan Allah dengan segala kasih karunia yang memperlengkapi lembaga ini dengan fasilitas-fasilitas modern yang bermuara pada proses pembelajaran yang berbasis Google, kami sungguh-sungguh akan merasakan manfaat bagi proses pemberdayaan sumber daya manusia dari SMA swasta Kristen PKPM Ambon. Karena itu ya Bapak, dengan segala rasa sukacita kami mendoakan Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Pak Ian bersama keluarga. Tuhan berkati mereka dalam seluruh karya dan karsa bagi kepentingan pendidikan di Provinsi Seribu Pulau ini. Demikian kami berdoa bagi kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dalam pengembangan pendidikan yang bermuara pada mutu pendidikan SMA Kristen ke depan. Diberkatilah ia dengan hikmah dan kebijaksanaan, kesehatan yang paripurna. Juga tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, Tuhan berkenan merahmati kami semua, supaya kami memanfaatkan peluang yang sungguh-sungguh Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami akan tetap bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan melalui pelayanan pendidikan yang saat ini akan berlangsung secara virtual bagi peserta didik kami. Kami minta dengan orang tua, wali, para calon peserta didik baru, Tuhan jumpai mereka di saat dimana mereka turut serta mengikuti pembukaan pengenalan lingkungan sekolah. Diberkatilah mereka semua dan Roh-Mu mengendalikan mereka supaya mereka bertanggung jawab bersama lembaga ini untuk mengawal seluruh proses pembelajaran yang bersifat online ini. Ya Tuhan, ya Allah kami percaya Tuhan turut memberkati para alumni, pengurus komite yayasan, supaya kerjasama yang terpelihara ini akan bermuara pada produk-produk kualitas pendidikan dari SMA Kristen yang sungguh-sungguh akan bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi Satgas pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Tuhan berkenan memberkati dengan semua narasumber yang akan terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa minta Tuhan berkenan memberkati seluruh calon peserta didik baru,
biarlah mereka berkomitmen untuk membangun kehidupan yang sungguh-sungguh disiplin dan bermartabat bagi kemuliaan Tuhan dari lembaga ini. Inilah doa kami. Kami percaya seluruh pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah yang sebenarnya akan direalisasikan pada tanggal 6 sampai 8 Juli mendatang akan berlangsung dalam pengawalan kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Akhirnya kami minta janji penyertaan berkat-Mu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Demikianlah acara pembukaan pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon tahun pelajaran 2020-2021. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Shalom.